Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu gitu, masuk karo bedane pangkat karo jabatan. Jenderal itu pangkatnya, pangap itu jabatannya. Iblis itu jabatan, bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam, tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini seniman, kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam. Jadi ini saya ngelihat yang disebut evolusi ini, Ustaz. Kan manusia itu sebenarnya sama Tuhan tidak kok Nabi Adam dibikin nyuruh malaikat Israel untuk ambil tanah di Mojokerto gitu, golek lempung gitu, terus digawe tapel itu tatung artinya jasad manusia baru disebul sama Allah. Itu kan nggak terus dibawain Quran lah, enggak ya toh? Udah pokoknya diciptakan gitu aja, terus udah disuruh diciptakannya juga Anda dijebak sama informasi Allah dan Anda nggak mau mikir. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di bumi, tapi ternyata ditaruh di surga, kan gitu kan. Terus baru dibilang wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu, buah itu adalah buah haram. Tadi katanya di bumi, kok saya di surga? Itu tidak ada yang nanya loh sampai sekarang. Tapi kan ngomongnya di bumi sampean. Ini gimana perdanya ini kan gitu. Ternyata di surga, terus nanti ada pohon yang dilarang dia mendekati dan seterusnya, kemudian digoda oleh iblis, dan iblis itu Adam tidak akan tergoda oleh iblis di Ahsani Taqwim, tidak akan tergoda. Cuma dia belum pernah ada pementasan teater di surga. Maka makna iblis ini datang dengan kostum Jibril. Jadi iblis datang dengan pakaian malaikat, dengan wajah malaikat, karena dia lebih senior daripada malaikat Jibril. Maka Adam menganggap itu malaikat, maka dia taat kepada sarannya si iblis. Karena iblis ini malaikat sebelumnya, sebelum dimutasi menjadi iblis. Tapi kualitasnya tetap kualitas malaikat. Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu gitu, masuk karo bedane pangkat karo jabatan. Jenderal itu pangkatnya, pangap itu jabatannya. Iblis itu jabatan, bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam, tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini seniman, kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam, tergantung. Iblis kok ya. Jadi kalau di setiap langit, di setiap lapisan langit iblis diberi gelar masing-masing. Ada Al-Khosi, ada As-Sajid, ada Ar-Roqi, gitu. Ada Kanzul Jannah, ada macam-macam gelarnya sesuai dengan konteks pemahaman orang. Itu. Kalau ke daerah ya selamat datang Kiai Haji Iblis, gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, loh, itu juga Anda tidak pernah bertanya. Makanya kita jangan buta lah. Ini yang dasar-dasar kita masih buta kok. Saya rileks ngomong seperti itu karena Allah memang membekali saya akal, common sense tadi itu, dan tidak masalah. Saya tidak khianat apa-apa sama Allah kok dengan itu kok. Ayo jebak sampean. Karena Allah itu memberi 3 macam informasi. Satu yang disebut wahyu itu mas, atau firman. Satu perintah atau dogma. Dan itu hanya Allah, tidak usah dipertanyakan kok dia ngasih dogma. Ya gimana wong dia yang punya sakarepku gak gelem tak batalno kabeh. Enakmu dhewe tak ringkes gini, bumi srengenge tak perkes meneh, tak untel-untel tak dadekno anyar. Gitu wong Tuhan kok dibantah. Gitu loh. Jadi tidak usah bantah surat apapun lah, ayat berapapun lah. Gitu. Kok dibatalno karo Gusti Allah lho. Ya wis gak sido kok gak gelem. Jadi saya ini sedang bermesraan sama Allah. Kan Allah, insya Allah Allah senang karena waduh akal yang aku anugerahkan kepada anak itu
dipakai dengan seksama, kan begitu kan. Terus ten bumi kok ten swarga. Akhirnya iblis yang gelisah, Jibril nggak gelisah, semua yang lain nggak gelisah kok. Ya toh. Katanya tadi SK-nya di bumi, ini jailun fil ardi khalifah. Tiba-tiba kok ditaruh di surga dan tidak ada kritisisme, tidak ada demo, tidak ada somasi, tidak ada yang lapor ke MK, tidak ada gimana. Akhirnya iblis terbukti dia yang paling tertib dan disiplin. Dia diam-diam mengatakan, ya Allah, kemarin bilangnya di bumi loh ya, kalau sekarang di surga. Jadi mohon maaf, dengan cara saya akan pindahkan dia ke surga. Maka dia bikin mafia, maka dia bikin konspirasi, maka dia pakai acting seperti malaikat yang wajahnya cahaya. Kemudian Adam tertarik kepada dia, terpesona, kemudian dia mendekati pohon itu. Dan jangan dipikir pohon itu pohon yang hina. Memang ada sesuatu yang hina di surga. Nggak mikir juga nih orang-orang. Wa innahu haram, itu buah haram. Haram itu maksudnya kamu itu belum saatnya menyentuh buah itu, karena puncak kenikmatan di surga ya buah itu. Kamu masih S1, kamu jangan sentuh itu dulu. Dan kamu itu kan semester pertama, ini S3 nih, mu'alaf kamu. Jangan sentuh itu dulu, bukunya kegedean gitu loh. Tamat SMA baca kitab kuning ya gak iso, kitab coklat ya gak iso kan. Akhirnya pokoknya singkat cerita, iblislah yang bikin adegan dan rekayasa sehingga Adam diturunkan ke bumi yang memang merupakan SK-nya, kan begitu. Nah, bahwa caranya iblis seperti itu karena iblis tahu dia sudah tidak dalam posisi untuk melakukan somasi secara resmi, kan gitu, betul enggak? Ya Allah, nggak bisa dia gitu. Oh, aku kadung gini, kamu kan sudah saya perankan, sudah saya casting kamu menjadi iblis, dan kamu saya larang untuk sujud kepada Adam, kan gitu, gitu kan? Emangnya iblis berani sama Allah? Kamu tuh jangan goblok-goblok lah. Nggak ada yang berani sama Allah. Itu dipikirnya iblis apa wastakbar. Memang itu kan teks dramanya Allah. Emang ada yang berani sama Allah? Emang iblis berani? Gila apa? Nggak berani. Nggak berani. Jadi kalau itu ada gambar di internet itu, apa ini mas jenis mas? Panco antara iblis lawan Yesus. Gini. Iblisnya lapor ke saya. Saya ini kan ini Yesus dianggap Tuhan nih. Terus saya gini, apa panco sama. Jadi saya ini dianggap pesaingnya Tuhan. Tolong kasih tahu Tuhan, saya nggak gitu, dia bilang gitu. Nggak berani saya sama Allah, enak aja. Nggak ada yang berani sama Allah, gila apa? Nggak ada, nggak ada. Kalau Anda tanya makhluk yang manapun yang lebih hebat dari manusia yang samar-samar, Anda browsing ada itu. Ada. Kalau Anda cari nanti saya kasih tahu. Itu ada makhluk-makhluk yang dulu bertugas di zaman Fir'aun, bertugas lagi di zaman Ratu Sima. Ya, dia turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dia menyimpulkan pokoknya yang satu itu, yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, kamu tidak usah ikut-ikut, tidak usah ngelawan. Itu tidak bisa dilawan dulu. Itu luar biasa dahsyat dan dia sangat baik. Gitu. Maka iblis pun tidak akan berani sama Allah. Jadi Anda jangan pikir iblis itu musuhnya Tuhan. Iblisnya menderita. Ya Allah, aku dianggap musuhnya Allah. Ya Allah, ampun, itu kan dia. Itu apalagi saya sudah nulis di drama saya tahu itu di tikungan iblis, dan non iblis itu pengagum Muhammad gak karu-karuan. Lu kok bisa iblis yang Muhammad lebih senior dari iblis? Angel meneh lagi. Rasul Muhammad lebih senior dari iblis, lebih senior dari Jibril, karena dia ciptaan Allah yang pertama, Nur Muhammad. Kemudian yang Anda kenal sekarang dengan Maulid Nabi itu adalah Muhammad yang sedang disuruh jadi bupati di bumi, suruh bertugas di bumi gitu dong. Terus
Anda pikir sekian miliar tahun, sekian miliar abad kehidupan ini, si kekasih Allah yang namanya Muhammad itu hanya ditugasih 63 tahun. Sia-sia banget hidupnya. Enggak, dia sedang tugas di berbagai macam tempat yang lain. Jangan usah bantah. Anda mau ketemu jin, tanya sama jin, nabimu siapa? Dia bilang Muhammad. Apakah Muhammad yang di Mekah itu? Iya, dia bilang gitu. Cuman ketika di tempat saya bukan yang di Mekah itu. Ngerti maksudnya? Loh, makanya jangan terlalu buta. Kemungkinan dalam hidup tuh itu mengalir, mas, getaran itu. Hidup tuh getaran. Gitu. Getaran. Makanya surga disebut, selalu menyebut sungai itu karena aliran. Kita nanti menguasai aliran, pengen ini jadi, pengen ini jadi, pengen ini jadi. Pokoknya kita menguasai aliran. Aliran itu ya bisa aliran air, aliran listrik, aliran apa saja. Semua yang sifatnya berjalan dan dinamis itu namanya aliran. Dan kita menguasai sungai di surga itu karena dia, Allah mengatakan mintah tial anhar. Kita di atas surga, kita memerintah sungai-sungai itu. Yang penting pada sungai bukan tanah yang berlubang, bukan airnya, tetapi alirannya. Nah, aliran ini yang engkau harus bawa kemana-mana. Kamu kesini untuk mengalir dan terus alirkan sampai bulan depan. Jangan berhenti di tengah jalan, terus hidupku mengalir. Makanya kan visa'anin tadi ya Ustaz. Di terakhir sebelum habis ya, saya terakhir. Jadi mengalir itu gini. Saya coba Anda ke Pulau Seribu, ketika Anda naik perahu, tolong ambilkan ombak. Bisa nggak Anda? Yang bisa Anda ambil? Nah, Anda jangan terpukau sama air, karena yang ada pada air itu yang terpenting adalah ombaknya, getarannya, gelombangnya, kan begitu. Jadi jangan percaya sama warna dan lukisannya Dadang, karena yang penting adalah apa yang mengalir dan bergetar padanya. Manusia itu dengan dirinya sudah cukup untuk bikin baik, untuk bikin peradaban yang mulia, sudah cukup dengan dirinya tok. Nggak usah Quran, nggak usah Injil, nggak usah apa-apa, nggak usah sekolah, nggak. Asal kamu jadi manusia aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini beneran. Tapi kan manusia pemalas. Dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya tuh, kakaknya tuh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas, tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling karena ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu, diracun aja itu anaknya, upamanya gitu ya, upamanya, dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya, kan tidak ada relevansinya toh, kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran, di terjemahan disebut, dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang
yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam. Kalau itu nama-nama benda, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang pasti untuk diwariskan, toh Ustaz? Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sopo? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, kata kan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan, karena rasonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem kan itu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak kriak, enggak tuh kono tak kriak boleh gitu. Maksudnya tadi, jadi ada kacang dibungkus apa, tepung digoreng keras, kalau makan tuh tak kriak gitu. Nah, itu terus disebut tatak kriya. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Swideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong, nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya, ya toh, bisa disepakati lah, iki asbak, iki rokok, kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri, Adam sudah bisa menjadi manusia, bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga, hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas, ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme, karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara, tamati saiki aku gak pomas. Cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu tak apa-apa? Ini ketemu Habib Anis belain ya. Maksud titip bojomu. Ada yang dulu pernah ditangkap, yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer, ya. Ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo, dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup, asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya, dia gede banget, saya kecil begini, dia nangis di sini saya, guguk itu, terus dia kasih berkas, saya salah. Tapi yang lebih salah adalah komandan saya, kan gitu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup, seharusnya ada yang dihukum mati, kan gitu, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya, ibarat nyetir tak kei map. Maka muncullah
Suhufi Ibrahim wa Musa. Muncul mushaf kecil, semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya, maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka, makin lama makin ragus lagi, makin perang-perang lagi. Akhirnya panduannya dilengkapin, kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur, Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil, Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini, apa itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan, bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya.